yang berhubungan dengan duniawi ataupun akhirat. Sudah banyak murid-murid pengrasa Abah, para wakil talqin, mubalik yang punya kemampuan hebat-hebat. Tetapi ketika ditalkinkan zikir, kalimatnya berubah menjadi ahli la ilaha illallah. Ada wakil talqin yang ahli hikmah. Profesinya adalah bagaimana setiap hari berpuluh tahun dia menjadi tempat penanyaan. Menjadi tempat nanya orang-orang ketika dalam kesulitan kesusahan. Mungkin masalah jodoh, masalah rezeki, masalah pekerjaan, masalah rumah, dan lain sebagainya. Karena memang basic dasarnya adalah dia ahli hikmah. Tempat bertanya. Kalau sekarang bilang orang pinter lah. Tetapi ketika dia belajar zikir, talqin kepada pengarsa Abah, semua kalimatnya diganti adalah la ilaha illallah. Karena dia mendapatkan ijazah. Ketika dia menjadi ahli hikmah, ketika dia menjadi pananyaan orang-orang bertanya kepada beliau, dia mendapatkan ijazah dengan kalimat-kalimatnya. La ilaha illallah belum dapat ijazah. Ketika dapat ijazah daripada Syekh Mursyid Aba Awas, maka dia gantikan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ada salah satu wakil talqin yang ahli hikmah dari murid Aba Awas. Beliau mengatakan kepada saya minggu lalu bahwa, Yai, ketika saya ganti semua bacaan saya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia bilang cespleng gitu ya. Maka dia dahsyat. Dalam kegunaan apa? Kegunaan duniawi katanya. Kegunaan dalam pertanyaan-pertanyaan orang-orang kepada saya kata dia. Berkenaan apapun. Nah, sama-sama kita semua di hadapan Syekh Mursyid Aba Awas kita berkumpul bersyukur dalam rangka Manekban Online Internasional dan juga khusus pada malam hari ini yang berbahagia sebagai pemangku manakib Ibu Hajah Wastinah sekeluarga senantiasa diberikan keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Syekh Mursyid Aba Awas. Yang saya hormati para wakil talqin yang hadir, yang saya hormati para petugas manakib, yang saya hormati Bunda Haya sekeluarga dan keluarga besar Manakiban Online Internasional, Ibu Bapak, Ikhwan Akhwat, saya berdoa kepada Allah pada manakib malam hari ini dengan karamah Syekh Mursyid kepada kita semua, Ikhwan Akhwat, khusus pemangku manakib, diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah istiqomah, ditambah-tambah rezeki, dan juga dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, dan juga terus diberikan kemampuan kekuatan untuk dalam rangka kita mengikuti Syekh Mursyid dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan thoriqah qadiriyah syabani marsurulaya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, dimanapun berada pada malam hari ini, kita bersyukur telah sama-sama khidmat amalia manakib. Dan saatnya kita hari ini adalah khidmat ilmiah dalam rangka kita turut manut kepada Syekh Mursyid. Bahwa kita selalu diingatkan setiap saat, setiap waktu untuk selalu bagaimana kita mentauhidkan Allah. Bagaimana kita terus meyakinkan diri kita sampai hakul yakin dengan manakiban ini, dengan tausiah, motivasi, inspirasi, dan juga dengan amalia kita ini menjadikan kita semakin yakin, semakin hakul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Syekh Mursyid, dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kita mesti terus istiqomah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah? Tiada kalimat lain. Kalimat lain boleh. Karena semua kalimat yang mendekatkan dan mengingat kepada Allah itu zikir. Tetapi kenapa kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah? Saya akan bacakan di dalam kitab Fadhailus Syuhur. Pengarsa Abah mengatakan, karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat spesial. Sebagaimana dikatakan, wa kalimatu zikri alladzi laqonaha limuridihi kalladzi laqonaha Rasulullah SAW li ashabihi wahya kalimatul la ilaha illallah. Kalimat zikir yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid
Dalam hal ini adalah pengarsa Abah, Syekh Muhammad Abdul Ghafur Masrul, yang memberikan talqin zikir kepada kita semua, bagi murid-muridnya, bagi yang mau belajar zikir, itu adalah sama, kalimatnya sama seperti kalimat yang Rasulullah talqinkan kepada para sahabatnya, yaitu kalimat La ilaha illallah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah punya ijazah yang luar biasa. Kita sudah punya kalimat sakti. Kita bisa menjadikan kalimat La ilaha illallah ini apa saja. Maka ada salah satu murid pengersabah yang mengatakan, biarkan hilang semua yang saya miliki asal saya tidak hilang La ilaha illallah. Kenapa? Karena La ilaha illallah itu adalah modal saya untuk mendapatkan segalanya, semuanya, selamanya. Kalimat La ilaha illallah ini adalah alat untuk kita, pegangan untuk kita terhadap hajat-hajat kita, kebaikan kita, terhadap tolak bala kita, terhadap apapun yang menjadi himmatul aliyah kita kepada Allah, baik yang berhubungan dengan duniawi ataupun akhirat. Sudah banyak murid-murid pengersa Abah, para wakil talqin, mubalik yang punya kemampuan hebat-hebat. Tetapi ketika ditalkinkan zikir, kalimatnya berubah menjadi ahli la ilaha illallah. Ada wakil talqin yang ahli hikmah. Profesinya adalah bagaimana setiap hari berpuluh tahun dia menjadi tempat penanyaan. Menjadi tempat nanya orang-orang ketika dalam kesulitan kesusahan. Mungkin masalah jodoh, masalah rezeki, masalah pekerjaan, masalah rumah, dan lain sebagainya. Karena memang basic dasarnya adalah dia ahli hikmah. Tempat bertanya. Kalau sekarang bilang orang pinter lah. Tetapi ketika dia belajar zikir, talqin kepada pengarsa Abah, semua kalimatnya diganti adalah la ilaha illallah. Karena dia mendapatkan ijazah. Ketika dia menjadi ahli hikmah, ketika dia menjadi penanyaan orang-orang bertanya kepada beliau, dia mendapatkan ijazah dengan kalimat-kalimatnya. La ilaha illallah belum dapat ijazah. Ketika dapat ijazah daripada Syekh Mursyid Aba Awas, maka dia gantikan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ada salah satu wakil talqin yang ahli hikmah dari murid Aba Awas. Beliau mengatakan kepada saya minggu lalu bahwa, Yai, ketika saya ganti semua bacaan saya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia bilang cespleng gitu ya. Maka dia dahsyat. Dalam kegunaan apa? Kegunaan duniawi katanya. Kegunaan dalam pertanyaan-pertanyaan orang-orang kepada saya, kata dia. Berkenaan apapun. Nah, jadi kalau kita buktikan kalimat ini memang sakti dan luar biasa gitu terhadap apapun. Malah ada salah satu wakil talqin yang mengatakan, saya jelas sekali clear bahwa kalimat la ilaha illallah ini bisa menghalangi atau dalam dirinya ada sesuatu yang gaib-gaib, jin-jin, dukun lah, persantetan lah, dan lain sebagainya. Sihir dan lain-lain. Dia mengatakan terang-terangan. Karena apa? Dia mengalami menggunakan kalimat la ilaha illallah ini. Jadi la ilaha illallah ini dunia akhirat. Abah mengatakan kepada kita apa? Sempurna. Lahirnya, sempurna batinnya. Dunia akhirat. Nah, artinya kalimat la ilaha illallah ini luar biasa. Karena memang ini adalah ijazah yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya adalah kalimatnya la ilaha illallah. Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini memberikan sebuah keyakinan kepada saya dan kita semua agar la ilaha illallah ini terus kita dawamkan, terus kita zikirkan. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah ini luar biasa dan banyak bukti-bukti orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu luar biasa. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kenapa kita harus mengatakan atau kita mengucapkan kalimat la ilallah? Karena yang diajarkan Syekh Mursyid Aba Awas kepada kita semua adalah kalimat yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Yang kedua, kenapa kalimat la ilaha illallah? Karena wahadhil kalimatu aqrabut turuqi ilallah li'annaha wallah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah jalan yang paling dekat menuju Allah Subhanahu wa taala karena la ilaha illallah adalah Allah itu sendiri. Nah, artinya
Kalimat-kalimat lain banyak. Jelas di sini aqrabu, paling paling dekat. Kalimat yang paling dekat, jalan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau seandainya kita bicara jalan yang terdekat, maka jalannya tidak putus-putus. Jalannya tidak panjang, tidak bengkok-bengkok, tapi jalan lurus. Kalau kita tarik titik sini ke titik sini, lurus, itu dekat. Berbeda kalau belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, titik sana, titik, titik, titik kanan kiri. Kalau dipanjangkan, jalannya panjang dan lama. Nah, maka di sini kalimat la ilaha illallah adalah jalan yang lurus, jalan yang cepat. Jalan yang lurus adalah jalan yang cepat. Jalan yang cepat adalah jalan yang lurus. Nah, itulah kalimat la ilaha illallah. Aqrabu turuq ilallah. Jalan yang paling dekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kenapa la ilaha illallah? Kata Abah dalam kitab Fadhilus Syuhur, wa ashaluha ala ibadillah. Kalimat la ilaha illallah adalah juga merupakan jalan yang paling mudah bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diajarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari kecil, maka mudah. Orang-orang yang belajar talqin zikir di usia berapapun, ketika dia diminta untuk mengucapkan lafaz kalimat talqin, kalimat zikir la ilaha illallah, maka tidak sulit. Karena mudah dari kalimatnya. Sering kita dengar kalimatnya pendek, la ilaha illallah. Ketika ditalkinkan, ditanamkan, itulah menjadi kalimat yang sangat mudah. Yang paling mudah bagi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kitab Miftahus Sudur, pengarsa Abah Anom mengatakan bahwa apa? Ini sebuah permintaan daripada Sayyidina Ali kepada Rasulullah SAW. Beliau ingin kalimat yang dekat. Beliau ingin kalimat yang mudah. Yaitu kalimatnya apa? Kalimatnya la ilaha illallah. Saya bacakan hadisnya di dalam kitab Miftahus Sudur dikatakan bahwa kalimat ini adalah apa? Kalimatnya la ilaha illallah. Karena apa? Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang utama aku sebutkan, aku ucapkan sebelum aku dan oleh aku adalah kalimatnya la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat dimanapun berada, pada kesempatan malam hari ini sama-sama kita terus tidak bosan-bosan kita mengamalkan, kita mengamankan, kita melestarikan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kita kalau terus mengucapkan kalimat ini dengan harapan kita selalu bersama la ilaha illallah. Kalau lidah kita terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan harapan lidah kita satu saat dililit oleh la ilaha illallah. Para sahabat mengatakan agar la ilaha illallah mendarah daging dalam kehidupan kita. Kekuatan kita adalah la ilaha illallah. Kalimat yang teruji, terbukti, dan luar biasa adalah kalimatnya la ilaha illallah. Nah, tentunya tidak hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti orang awam. Kita adalah orang-orang khusus. Orang-orang khusus adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan, yang diijazahkan, yang digurukan. Di luar sana orang mengatakan juga mengucapkan la ilaha illallah. Kita pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa bedanya? Bedanya adalah mungkin saja di luar sana tidak digurukan, tidak punya gurunya, tidak punya metodenya. Kita bedanya ada digurukan. La ilaha illallah mesti digurukan. Pengersa Abah saja menggurukan, berguru la ilaha illallah. Masa kita tidak berguru la ilaha illallah? Para sahabat saja la ilaha illallahnya berguru kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masa kita orang biasa yang biasa-biasa saja tidak punya guru la ilaha illallah. Syekh Mursyid Abah Aos adalah guru kita, guru la ilaha illallah. Yang mengajarkan jalan terdekat kepada Allah, jalan mudah kepada Allah, kalimat yang disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya, itulah pengersa Abah Aos mengajarkan kepada kita semua. Maka tiada lain,
Tiada lain kalimatnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Aba, berterima kasih kepada ikhwan akhwat. Kita bersyukur. Jadi syukur tertinggi kita adalah berterima kasih kita mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga apa? Sehingga kalau kita bersyukur kepada Allah, bersyukur berterima kasih kepada Abah dengan kalimat ini, maka kalimat ini menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi bersyukur. Bersyukur berterima kasih kepada yang lainnya. Karena Abah pernah mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba Allah menjadi pribadi-pribadi yang syakur. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang syukur di atas syukur, yaitu syakur. Kalau syukur dikasih terima kasih, mendapat sesuatu terima kasih. Kalau pribadi syakur adalah kata Abah, dikasih tidak dikasih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih alhamdulillah, tidak dikasih alhamdulillah. Itulah pribadi syakur. Nah, kenapa? Karena kita sudah punya sesuatu yang lebih daripada kita bersyukur adalah kalimat la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat dimanapun berada, dalam rangka kita malam hari ini, kita terus tiada bosan, terus kita amalkan, amankan, lestarikan. Sama-sama kita semua, termasuk saya, jangan bosan-bosan. Sampai kapan? Sampai roh kita keluar dari cangkang ini. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kita, dalam keadaan apapun, dimanapun, dihentikankah oleh orang lain, dihalang-halangikah oleh orang lain, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita berazam berniat. Kita terus mengucapkan berzikir bersama la ilaha illallah sampai terpisahkan roh kita dengan jasad kita. Maka disitulah kita menjadi pribadi ahli la ilaha illallah. Itulah yang diajarkan Aba Anum kepada Aba Awas dan Aba Awas mengajarkan kepada kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Karena barokah Aba Awas untuk kepentingan kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل